Rumah minimalis dengan hasil keringat sendiri selalu lebih enak daripada rumah besar tapi bukan punya kita. Oke guys, sekarang kita lagi mau house tour. Ini dia rumah kami di BSD. Ini penampakan depannya. Pintunya itu sudah smart lock. Jadi pakai ini password. Terus kita tutup dulu. Nah, di sebelah kanannya langsung ketemu dengan living room. Ini ada satu jendela kecil, bisa lihat ke depan. Tuh. Ini depannya. Ini sebelah kiri. Di sebelah kiri sini kita bisa duduk juga. Nah, ini buat tempat taruh TV, tapi karena kita belum beli TV, jadi masih kosong. Ini ada storage room. Bisa taruh barang di dalamnya. Ini cuma kardus doang. Ini tempatnya, tapi aku yakin barang-barang aku nggak akan muat di dalam situ karena banyak banget. Terus di bawah sini ada satu WC, tapi pintu WC-nya ini copot guys, kita belum suruh tukang benerin. Terus ini ada shower, itu ada buat bersihin rumah, ada sink, toilet. Terus ini bagian dalam, ini juga belum kita apa-apain ya dalamnya ya. Ini adalah tempat buat taruh mesin cuci di sini. Taruh mesin cuci, tapi kita belum belum kita rapiin. Ini juga sebenarnya biasa kalau tetangga-tetangga aku tuh di semen sampai habis. Cuman karena kita nggak tinggal di sini, jadi kita nggak iniin. Nah, di atas juga ada ruang buat dapet cahaya matahari gitu. Nah, dapurnya begini, simple. Udah ada ini, kitchen set langsung. Terus meja makan, dapat meja makan dan kursi juga. Terus di sini ada tempat taruh storage. Bisa buka. Terus ini kulkas. Dan mari kita naik. Aku matiin lampu dulu. Kita naik ke atas. Oh ya, di sini juga ada tempat taruh sepatu. Tempat taruh sepatunya begini. Oke. Lalu di atas sini ada satu kamar. Ini sebenarnya lebih kayak ruang office. Kamar office gitu. Ini koper kita. Nah, di sini juga ada meja belajar sama ini juga. Ini udah ada semua nih, tapi ini aku baru buka. Nih, semua bisa difungsiin. Nih, bisa buka, bisa buka, bisa buka, bisa buka semua. Terus ini juga bisa didorong keluar nih. Jadi meja. Bisa didorong sampai sejauh mana? Aku juga nggak pernah dorong. Oh wow, emang gede ya mejanya. Ya ini benar-benar kayak office sih guys. Ya pokoknya gitulah. Ini multifunction. Ya belum dipasang AC tapi nantilah. Terus kita naik lagi. Di sini ada kamar anak. Itu kasur lipat ya. Kasur lipat ini sebenarnya untuk kamar di bawah sini. Tapi kemarin habis dipakai pas ada tamu. Ini kamar anak, ada dapet lemari baju. Terus di atasnya kayak gini, udah dapat kasur juga. Aduh, males banget naik. Terus ada kayak meja gitu. Ada sedikit kaca buat lihat keluar. Terus di sini juga bisa lihat ke bawah jendelanya. Oke.
Ups. Terus ini WC-nya. WC-nya tuh simple gini doang. Udah dapet ini juga. Nah, untuk pintunya sendiri bisa 2. Ada di sini 1. Terus di sini 1. Jadi ada 2 pintu. Bisa masuk ke kamar dan bisa keluar. Terus ini juga udah termasuk buka, begini bisa dibuka, ada tempat storage-nya. Ini juga ada tempat storage. Gitu. Terus di sini ada kamar utamanya. Nah, di depan kamar utama itu ada kayak apa ya ini namanya, meja kerja kali ya. Ini ada dapat kursi juga, bisa tinggal didorong keluar. Ini kursi bisa keluarin. Terus ini meja, ini barang-barang anak-anak kan masih di sini karena belum dibawa. Tapi ini bisa dibuka. Tapi ini bisa dibuka, ini juga bisa dibuka. Terus ini kamarnya begini doang. Ada bedside, terus kasur, terus ini kalau ditutup begini penampakannya. Ini lemari baju, dan di sini udah ada dressing table. Ini udah ada tempatnya, udah disiapin. Ini ada balkoni. Bisa lihat ke depan, ada pintu bukanya juga. Ini balkoninya. Tutup lagi panas. Nah, dan ini adalah pintu yang tadi dari WC. Jadi kita kalau dari kamar bisa ke WC juga pakai pintu ini. Sudah selesai house tournya guys. Rumah ini minimalis banget ya, jadi cepet banget, singkat, padat, dan jelas. Rumahnya cuman ada dapur kecil, tempat living room kecil, kamar juga. Pokoknya bener-bener kalau kata orang ini tipe rumah milenial. Ya tapi emang terbukti sih karena tetangga aku semuanya rata-rata anak-anak muda yang baru berkeluarga, baru nikah. Pokoknya masih anak-anak muda deh. Kayak kita yang paling tua kali ya. Enggak juga. Jadi ya kita baru tinggalin rumah ini berapa hari ya. Semenjak kita pulang Indonesia tahun 2024 ini, kita baru mulai tinggal di rumah ini. Jadi rumah ini tuh kita ambil pas lagi zaman-zamannya COVID guys, 2020. Habis kita nikah, beberapa bulan kemudian kita ambil rumah ini. Waktu itu kita belum terkena dampak COVID, karena kerjaan aku masih oke, kerjaannya suami masih oke, jadi kita putusin untuk ambil. Siapa yang tahu berapa bulan kemudian kita juga di stood down, jadi udah nggak bisa kerja lagi karena nggak ada kerjaan. Aku kerja di hotel, hotelnya itu sepi banget, jadi hampir 80-90% staffnya itu nggak bisa kerja. Dan ya kita bayar cicilan rumah ini dari uang simpenan dan hasil kerjanya suami, karena Dedi masih kerjanya lumayan, cuman aku udah nggak kerja. Terus rumah ini tuh baru selesai 2020, emang sempat terlambat serah terimanya ya, dan kita juga dikasih kompensasi sih untuk itu. Terus pas serah terima itu, yang terima kunci akad semuanya itu adalah mertua. Puji Tuhan banget masih ada mertua yang bisa bantu di Jakarta, yang bisa urus-urusin, bisa datang lihat, quality control dan lain-lain. Nah, tapi tahun kemarin pas kita pulang ke sini, kita cek rumahnya, emang banyak banget hal-hal yang harus diperbaiki, kayak rembes, temboknya cracking, hal kecil seperti itulah. Tapi karena kita udah lewat dari setahun dari QC-nya, jadi nggak bisa ambil waranti lagi. Jadi developernya udah nggak mau tanggung jawab, udah lepas tangan. Jadi kita harus keluar uang sendiri untuk perbaikin. Dan ya kalau kayak pintu ini nih contohnya, sebenarnya pas tahun kemarin kita kesini pintunya tuh aman-aman aja. Tapi setelah kita pinjemin kunci ke agent, rumah ini tuh mau disewain kan. Kita pakailah agent properti, cuman agent propertinya aku juga nggak kenal.
contoh kayak dari grup gitu, aku cari agent, aku tanya di grup, ada yang tahu nggak ya properti agent yang buat sewain rumah, dan aku langsung dihubungin, mungkin mereka tahu dari grup itu. Nah, aku tinggalin lah kunci ke agent itu, aku belum pernah ketemu muka, cuman lewat Grab. Jadi mertua aku kirimin kuncinya itu ke tempat si agent itu pakai Gojek atau Grab gitu ya. Terus berapa bulan aku tinggalin sama dia. Nah, habis itu tetap belum ada yang cocok, belum ada yang mau. Mungkin karena waktu itu rumah ini belum furnish ya, belum ada jendela, belum ada kulkas, belum ada AC. Kita bener-bener kosong melompong. Sedangkan anak-anak milenial zaman sekarang itu kan lebih maunya terima bersih, masuk tinggal bawa koper gitu. Habis itu setelah berapa bulan, aku ambil lagi kuncinya karena juga deg-degan ya, kunci rumah ditinggalin ke agent. Nanti kalau mereka salah gunakan gimana gitu. Akhirnya ambil kunci balik, dan beberapa bulan kemudian sejak kunci balik, mama dan adik aku tuh ada main ke rumah ini. Aku suruh adik aku bantu untuk pasang curtain, pasang hordeng itu ya, pasang hordeng, pasang AC, beli kulkas dan lain-lain. Soalnya emang aku sama Dedi dan anak-anak tuh udah pikir mau tinggal di sini pas di Jakarta. Jadi adik aku bantu urusin pasang perabotan-perabotannya sebelum kami nyampe ke Jakarta. Nah, pas adik aku nyampe ke sini, dia bilang pintu di bawah rusak. Kita bingung dong, kok bisa rusak sih? Pas tahun kemarin tuh masih oke banget. Pas kita cek, tahun kemarin itu malah kayak nggak nyampe setahun, bener-bener nggak nyampe 12 bulan, mungkin kayak 9 bulan yang lalu gitu baru. Dan aku baru ingat, oh iya kan tinggalin ke agent ya, mungkin kayak dia bawa tamunya, lihat rumahnya, mungkin ada yang kasar atau gimana, akhirnya pintunya copot. Sebenarnya agak lumayan ini juga ya kalau kasih ke agent, tapi kita nggak di sini karena emang banyak yang kasus rumah ditinggalin kasih ke agent, kuncinya malah disalahgunakan. Nah, itu pintu rumahku tuh, itu sebenarnya kemarin sempat kita panggil tukang buat benerin, tapi kemarin beberapa hari yang lalu rusak lagi, jatuh lagi. Aku jadi sekarang diemin dulu sampai nanti mau sekalian kalau ada apa lagi harus dibenerin biar sekalian panggil tukangnya. Atau mungkin tunggu mertua aku pulang dari Amrik, mungkin mereka bisa bantu lihat. Karena untuk aku sendiri, aku dan suami itu sama sekali buta ya soal beginian. Kita nggak ngerti yang apa sih ini namanya, pokoknya yang masalah bener-benerin fixing itu tuh kita nggak bisa. Jadi harus panggil tukang, dan kemarin udah panggil tukang kan, rasa kita ketipu deh karena kita kasih dia kerjaan cuma ngecat gitu dong, kita bayar 500.000 lebih deh untuk 2,5 hari, itu juga nggak full ya kerjanya ya say. Akhirnya mertua aku suruh tunggu dia aja pulang, jadi dia bisa bantu lihat dulu apa yang harus dibenerin. Siapa tahu itu adalah hal kecil, tapi karena kita nggak tahu caranya, kita sampai panggil tukang, jadi kayak keluar uang buat ini loh, buat hal-hal yang nggak perlu sebenarnya ya. Selain dari pintu itu, rumah ini cozy banget. Aku suka banget di sini, dan juga lingkungan. Ini kan dekat sama sekolahan. Kalau misalkan andai kata kita pindah ke sini, bawa anak-anak pindah ke sini ke Indonesia, kita akan tinggal di sini dan mereka bisa sekolah di sekitar sini. Di sini banyak sekolah-sekolah bagus, dan juga grup klaster aku ini bagus banget, saling berbagi informasi, dan banyak yang masih punya anak seumuran aku. Jadi kayak emang cocok aja sih kita. Oke, jadi ya rumah minimalis dengan hasil keringat sendiri selalu lebih enak daripada rumah besar tapi bukan punya kita. Terutama ini adalah kerja keras kami dari awal nikah, jadi rumah ini punya arti sangat dalam buat aku dan suami. Oke guys, sekian dulu house tour rumah kita. Semoga kalian suka dengan videonya. Aku ambilnya mungkin agak-agak kurang pro karena gak ada yang bisa bantu videonya, aku sendiri ya videoinnya. Semoga kalian suka dengan videonya. See you on the next vlog. Thank you for watching. Bye.